Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Eh, video ini dibuat khusus untuk teman-teman praktikum TI 8 ya. Ini adalah video lanjutan, di mana praktikum sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data produk dari tabel produk ya, teman-teman. Dan juga berhasil menampilkan data jenis produk dari tabel jenis produk berdasarkan name-nya, bukan ID-nya. Nah, di praktikum lanjutan kali ini, kita akan coba untuk menambahkan sebuah fitur, yaitu fitur simpan, fitur ubah atau fitur edit, dan juga fitur delete. Lalu terakhir ada fitur detail untuk menampilkan detail dari data produk tersebut. Nah, dikarenakan kemungkinan akan jadi panjang durasinya jika kita coba semua fiturnya. Jadi ini akan gue potong videonya. Misalnya video yang pertama kita bahas fitur simpan dulu. Video yang kedua kita bahas fitur edit atau ubah. Video yang ketiga kita bahas fitur hapus, teman-teman. Oke, sebelum itu teman-teman silahkan buka VS Code-nya. Lalu teman-teman yang harus teman-teman pertama lakukan adalah buat dulu file baru. Misalnya nih ya, kita buka VS Code. Ya, buka VS Code project kita yang kemarin yang penjualan itu, teman-teman. Lalu teman-teman bikin file baru di sini di luar ya. Bikin file baru namanya produk underscore from.php. Nah, isi dari produk underscore from.php adalah teman-teman boleh kopikan dari codingan yang home.php, yaitu tentang kontennya ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa Ctrl P aja. Sorry. Nah, di sini teman-teman boleh kopikan yang codingan content wrapper dan juga class kontennya, teman-teman. Tapi untuk yang sectionnya ini teman-teman boleh hapus ya. Section. Bukan section. Apa nanti yang ya teman-teman yang sectionnya boleh dihapus atau enggak, nggak apa-apa. Ya ini di copy aja, teman-teman. Lalu teman-teman taruh di file produk underscore form.php. Nah, kalau udah namanya diubah ya jadi tambah data produk atau tambah produk ya. Nah, untuk isi dari kontennya, karena ini menambah data produk, kita akan menambahkan datanya ketika user menginputkan melalui form tambah data produk yang telah kita sediakan, gitu teman-teman. Jadi untuk kontennya atau isi kontennya, silakan teman-teman tambahkan dulu kelas kontainer di sini. Lalu untuk formnya, teman-teman bisa gunakan yang namanya uh, Bootstrap Form Builder ya. Oke, kalau udah text fieldnya ini dihapus dulu. Silakan teman-teman tambahkan, kita lihat dulu di database kita, di table produknya, ada berapa field. Kita buka phpMyAdmin, teman-teman buka table produk ya. Bentar, agak lama nih. Oke, kalau udah ke DB penjualan kita yang kemarin, buka table produk,
buka table product. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kita mengharuskan, si user ini mengharuskan beberapa field yang diisi gitu. Mengharuskan untuk mengisi beberapa fieldnya gitu. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kita perlukan di sini ada 7 text field atau 6 text field. Lalu yang satunya ini bisa kita ganti dengan select ya, teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan text field-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terakhir satu lagi itu adalah select. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini, untuk unique name atau unique ID dari text field tersebut atau text box tersebut, teman-teman harus samakan dengan nama field yang ada di dalam table produk ya. Jika di table produk nama fieldnya itu harga underscore beli, ada underscore-nya, teman-teman tulis underscore di unique name ataupun di unique ID-nya. Jika di text field atau field dari table produk ada huruf besar di depannya atau camel case, teman-teman juga tuliskan camel case di unique name ataupun di unique ID text field-nya. Ya. Seperti contoh, di sini field yang pertama atau kolom yang pertama adalah kode. Nah, kita tuliskan unique ID kode di dalam text field, gitu teman-teman. Misalnya nih, title-nya dulu kita ganti jadi kode. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah unique ID dan name-nya di sini. Ini harus disamakan dengan kolom yang ada di dalam table produk. Kolom ataupun field ya. Field yang ada di dalam table produk. Teman-teman perhatikan, di sini kode hurufnya kecil semua. Di sini juga sama, hurufnya kecil semua. Gitu. Lalu yang kedua, ada nama ya, atau name. Nama produk. Ini bisa kita tambahin deh, kode produk. Nah, lalu unique ID dan name-nya kita ganti jadi nama. Sesuaikan dengan field yang ada di dalam table produk. Lalu yang ketiga ada harga beli, harga jual, stok, dan min stok. Ya. Harga beli, harga underscore jual. Harga underscore beli. Nah, sorry teman-teman. Di sini harga jual itu kita nggak input manual, melainkan nanti akan kita coba lakukan perkalian ya. Agar nanti harga belinya itu ketahuan gitu. Nah, di mana kita melakukan perkaliannya atau perhitungannya, nanti kita akan melakukan perhitungan atau perkaliannya itu di dalam controller kita, kayak gitu. Jadi nanti harga jual itu adalah hasil dari perkalian 1,2 dikali harga beli, kayak gitu. Jadi kemungkinan di text field ini dihapus ya, text fieldnya. Di formnya kurangin 1. Oke, next berarti sisa yang stok ya. Nickname dan ID-nya stok. Lalu ada min stok. Nickname dan ID-nya adalah min underscore stock. Nah, untuk select-nya teman-teman silakan ubah title jadi jenis produk. Unique name dan unique ID-nya adalah jenis underscore produk underscore ID. Nah, untuk title-nya dan value-nya, teman-teman kosongin dulu aja. Nanti kita pakai title, kita tambahkan dan kita ambil dari database, teman-teman. Oke, kalau udah tinggal disalin aja kodenya. Untuk yang CSS dulu ya. CSS-nya kita salin dulu, 2 link ini. Lalu kita simpan ke dalam bagian navbar. Sini ya, teman-teman. CSS form, kasih nama. Taruh di sini. Lalu selanjutnya tinggal yang formnya. Yang formnya ini kita salin semua. Dari tag pembuka form sampai tag penutup form. Kita taruh di dalam file produk underscore form di dalam kelas container ya teman-teman. Di sini. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buka dulu aplikasinya. Kita buka halaman produk underscore form. Nah, nanti akan muncul tampilan tambah produk seperti ini teman-teman. Oke. Nah,
Sebelum itu coba kita tambahkan terlebih dahulu eh, button button tambahnya ya. Kita tambahkan dulu button tambah produk atau button produk formnya dalam tampilan atau halaman produk. Di sini silakan teman-teman bikin tag A. Terus teman-teman di dalam tag A ini teman-teman buka elemen button. Nah, teman-teman ketikkan di sini tambah data. Nah, lalu elemen button ini kita kasih atribut kelas berupa warna dari button tersebut, misalnya btn strip primary. Dan kita arahkan ketika user mengklik button tambah data, arahkan ke dalam form tambah underscore, arahkan ke dalam file atau form tambah produk ya. Di sini nama filenya adalah produk underscore form. Nah, gimana supaya kita atau si user ini ketika klik button tambah data ini, kita arahkan ke dalam produk form. Caranya adalah kita akses dulu file index.php-nya. Lalu kita kasih request, yaitu berupa request hal atau halaman. Nah, kita tinggal tulis saja halaman mana yang mau ditampilkan. Halaman produk underscore form. Begini ya, teman-teman. Nggak perlu diketikkan PHP lagi, karena di index.php sendiri kita sudah mengetikkan ekstensi .php. Jadi, supaya navbar dan footer ataupun CSS-nya berfungsi secara dinamis, kita harus mengakses dulu file index terlebih dahulu. Baru kita kirim request hal agar si file index tersebut dapat menangkap request dari URL browser yang kita request sebelumnya, gitu teman-teman. Coba kita refresh ya produk. Nah, di sini dia akan berada di atas ya buttonnya. Berada di atas, lalu kita klik. Sudah berhasil mengarah ke halaman tambah produk. Oke, dikarenakan si produk ini bersifat sensitif ya. Oh, sorry. Nah, dikarenakan produk ini bersifat sensitif, data produk ini bersifat sensitif, maka kita bisa menggunakan metode post ya teman-teman ya. Bentar teman-teman. Oke, dikarenakan data dari produk ini bersifat sensitif, maka kita gunakan metode post agar data yang kita kirim tidak tampil di URL browser kita. Balik lagi ke VS Code-nya, buka produk underscore form-nya, lalu di sini teman-teman di form ini tambahkan atribut method, lalu tuliskan di sini metode post dan actionnya. Actionnya teman-teman kirim data yang ketika user mengeklik button simpan atau button tambah, kirim data yang diinputkan oleh user ke dalam file produk underscore controller. Nah, kenapa dikirim datanya ke file produk underscore controller? Karena biar data tersebut diproses, lalu data tersebut dikirim ke model. Kayak gitu teman-teman. Dan lalu dari model akan disimpan ke dalam database kita melalui query SQL yang telah kita tambahkan di model. Gitu. Nanti akan kita tambahkan di model. Oke, sebelum lanjut ya teman-teman. Sebelum lanjut, silakan teman-teman ke produk dulu. Ya, teman-teman ke model produk. Atau teman-teman bikin model dulu deh. Bikin model baru namanya jenis underscore produk.php. Jenis underscore produk.php.
Kenapa sih kita buat model jenis produk gitu kan? Ya karena nanti tuh kita akan menambahkan data jenis produk di dalam tabel produk teman-teman. Bentar. Ingat ya, untuk membuat model atau nama kelas diawali dengan huruf besar agar berbeda dengan nama formnya teman-teman. Sorry nggak pakai kurung, nggak pakai tutup kurung karena dia bukan fungsi. Teman-teman ketikkan aja public dollar koneksi. Lalu member yang kedua ada public function construct. Nah, function construct ini cara bikinnya yaitu dengan menggunakan underscore 2 kali ya teman-teman. Lalu tinggal panggil koneksinya yang ada di dalam DB koneksi. Coba mana DB koneksi? Di sini koneksinya disimpan ke dalam variabel con ya. Koneksi PDO-nya. Berarti kita panggil variabel con. Ikan global $con. Terus tinggal kita simpan ke dalam member 1, yaitu si public underscore koneksi. This $koneksi. Oh, nggak usah. Sama dengan $con. Oke, kalau udah, teman-teman boleh copy nih dari yang produk biar cepet aja. Function tampil ya. Function tampil. Cuman bedanya dia nggak perlu pakai inner join. Teman-teman langsung select bintang aja. Select bintang. Select bintang. Form. Form table jenis underscore produk. Kurang satu kah? Kurang kutip. Oke, seperti biasa penjelasannya, simpan data yang ada dalam jenis produk ke dalam variabel SQL, lalu kirim menggunakan metode prepare ya. Siapkan data SQL menggunakan metode prepare, lalu eksekusi datanya menggunakan metode execute, lalu siapkan kembali datanya dalam bentuk array ya, menggunakan metode catch all gitu. Lalu tinggal kita kembalikan data tersebut dalam bentuk array untuk ditampilkan ke dalam tampilan dari produk ataupun jenis produk. Oke, selanjutnya kita tinggal lanjutin ke model produk. Nah, di model produk ini kita baru membuat query menampilkan data, belum membuat query mengambil data berdasarkan ID-nya gitu. Karena mengambil data berdasarkan ID-nya cukup penting untuk melakukan atau membuat fitur edit ataupun ubah, teman-teman. Nah, cara membuat query untuk mengambil data berdasarkan ID-nya, teman-teman dapat membuat function dulu. Nama functionnya yaitu teman-teman bisa tulis di sini public function, bisa tulis ambil data ataupun get produk ya. Terima parameter ID
Nah, untuk isinya sendiri, teman-teman gunakan SQL yang ada di dalam function tampil. Nah, sama seperti ini, cuman bedanya dia tidak menggunakan order by, melainkan kita ganti menjadi where ID. Where uh, bentar teman, where p.id seberangan tanda tanya. Kayak gitu teman-teman. Lalu untuk eksekusi datanya sama teman-teman. Kalian aja nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu ya guys. Sip. Sekarang di sini dia nggak hanya mengeksekusi semua data, tapi dia mengeksekusi data berdasarkan ID-nya. Di sini dia menerima parameter ID. Lalu dia nggak mencetak semuanya, tapi hanya salah satu datanya. Oke, sudah. Selanjutnya, teman-teman buat query SQL di mana query tersebut berfungsi untuk menyimpan data. Nah, teman-teman bisa searching di web browsernya ya. Teman-teman bisa cari di sini query SQL untuk menambahkan data. Ini udah ada. Atau teman-teman bisa tanya ke ChatGPT ya. Misal nih, di sini di VS Code sudah ada ekstensi ya, ChatGPT. Terus teman-teman bisa nanya di sini query SQL untuk tambah data. Nah, di sini akan ada contohnya nih, yaitu gunakan yang namanya insert into, terus nama tabelnya, terus tuliskan kolom 1, kolom 2, lalu diikuti dengan nilai dari kolom tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, dikarenakan kita nilainya adalah kosong, ya, jadi kita nggak menginputkan nilainya secara manual, karena nanti user yang akan menginputkan nilainya ketika user mengisi form. Berarti nanti di sini kita akan kasih nilainya itu berupa data dummy atau data kosong, teman-teman. Nah, ini udah ketemu kan uh, query SQL-nya. Nah, sekarang silakan teman-teman bikin function-nya. Bentar ya, di sini jelasin dulu ya. Ntar dulu teman-teman rapin. Nah, di sini teman-teman bikin function-nya. Public function. Nama function-nya adalah simpan ya. Lalu di dalam function simpan, dia menerima parameter data. Nah, kenapa dia menerima parameter data? Karena nanti si public function simpan ini dia akan menerima data yang dikirimkan dari controller gitu untuk diolah dan yang nantinya akan disimpan ke dalam database kita yang ada di dalam PHP MyAdmin ataupun MySQL ya. Nah, ini karena sintaksnya sudah ada, kita tinggal salin aja teman-teman. Mudah ya, dipermudah dengan teknologi AI. Nah, lalu kita simpan hasil dari query SQL ini ke dalam variabel SQL. Nah, ini masih error nih. Nah, kita memerlukan titik 2 di sini, memerlukan juga titik 2 di sini. Oke, lalu di sini kita ganti nama tabelnya. Nah, kita kan mau membuat fitur simpan di dalam tabel produk. Ya udah, kita tulis aja di sini tabel yang mau kita buatkan fitur simpannya. Jadi apa? Tabel produk. Ya udah, kita tulis aja sini produk. Atau kalau teman-teman kurang yakin dengan nama tabelnya, teman-teman bisa lihat di dalam MySQL-nya. Di sini ya. Nih, nama tabel produk. Lalu setelah kita tuliskan nama tabelnya, kita tuliskan juga nama field-nya atau nama kolomnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini tabel produk memiliki total ada 7 field ataupun 7 kolom yang harus kita tuliskan di dalam query SQL-nya. Ada, teman-teman tuliskan samain dengan nama field yang ada di dalam tabel produk. Jika dia ada underscore, teman-teman tulis underscore. Jika dia ada camel case, teman-teman tuliskan camel case.
Oke, yang pertama kode, yang kedua nama, yang ketiga harga beli, yang keempat harga underscore jual, yang kelima ada stok, yang keenam ada min stok, yang ketujuh ada jenis underscore produk ID. Oke, ini jangan ada spasi deh, takutnya error kan. Oke, karena tadi di contohnya nama kolom diikuti dengan nilai dari suatu kolomnya. Jika dia ada nama kolomnya ada 3, maka nilainya 3 gitu kan. Nah, di sini ada nilainya apa kolomnya 7, berarti sini nilainya juga 7. Tetapi nilainya kita tidak inputkan sendiri, teman-teman. Nilainya nanti diinputkan oleh user melalui formnya gitu. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita buat data nilai kosong sepertinya. Kita kasih di sini tanda tanya ya, teman-teman. Nah, tanda tanyanya berapa, Kak? Tanda tanyanya itu sebanyak kolom dari suatu tabelnya, teman-teman. Misalnya di sini ada misalnya di sini kolomnya itu 5. Nah, untuk nilainya atau nilai dari tanda tanyanya itu adalah 7. 7, 5 gitu. Nah, kalau kolom di sini totalnya 7, untuk nilainya tanda tandanya sini 7 juga gitu. Maaf, teman-teman, kurang fokus nih. Oke, 7 ya. Sip. Oke, sekarang kita sudah simpan datanya ke dalam variabel SQL. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita siapkan datanya menggunakan metode prepare. Tulis saja di sini this, lalu panggil koneksinya, terus gunakan metode prepare, lalu kita kirim atau kita siapkan variabel SQL atau data yang disimpan di dalam variabel SQL. Lalu selanjutnya tinggal kita simpan ke dalam variabel PS. Bebas sih nama penamaan variabel. Lalu kita tinggal eksekusi datanya. PS execute data. Oke, sudah. Oke, untuk query simpan cukup seperti ini dulu, teman-teman. Ini sudah selesai untuk query simpannya. Nah, untuk yang jenis produk juga sama, teman-teman. Untuk yang jenis produk, teman-teman sama. Teman-teman bikin eh, query simpan ya di sini. Teman-teman bikin query simpan di sini. Salin aja. Oke, bikin query simpan di sini. Lalu nama produknya, nama tabelnya diganti jadi jenis underscore produk. Nah, lalu untuk field dari tabel jenis produk, kita tuliskan satu aja, yaitu nama. Coret semuanya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya agak kegok. Ini baru megang laptop lagi nih setelah lebaran. Oke, kalau udah, oh iya, kita belum buat eh, function ambil datanya ya. Samain aja sama yang di dalam model produk. Em, ambil data, terus mungkin SQL-nya kita salin ya sini. Oke, sip. Terus kita tambahkan di sini where ID
where ID sama dengan oke, sip. Kalau udah, kita tinggal ke file controllernya, teman-teman. Teman-teman di sini buat dulu file product underscore controller. Nah, jika teman-teman masih ingat penjelasan di awal, di mana di file product form ini, dia memiliki elemen form yang di dalamnya ada atribut method post dan juga actionnya product controller.php. Jadi, ketika si user menginputkan data dari form, maka data tersebut dikirimkan ke dalam file product controller.php gitu. Nah, berarti yang kita lakukan adalah kita harus mengambil data yang dikirimkan oleh si user, kayak gitu teman-teman. Nah, dikarenakan si file product formnya ini menggunakan metode post, kita juga menggunakan $post agar kita dapat mengambil data yang dikirimkan oleh user lewat form, gitu teman-teman. Kita buat dulu di sini tag PHP-nya. Sebelum itu kita panggil dulu di sini DB koneksi ya. Sebenarnya nggak dipanggil juga nggak apa-apa sih, karena udah dipanggil lewat index ya. Terus include launch, model, slash, produk. Namanya model bukan sih. Model, oh, M-nya gede, sorry. .hp. Sip. Kalau udah, kita tulis dulu step pertama. Kita tangkap request form berdasarkan unique ID dan name. Nah, di product form yang kita ambil adalah unique ID dan name-nya. Gitu. Kan ini sama nih unique ID dan name. Ya udah, kita gunakan unique name ya, yaitu kode, nama, harga underscore beli, terus stok, min stok, jenis produk gitu kan. Nah, kita samain nih teman-teman, kita samain. Kita ambil ya. Nah, untuk mengambil data yang dikirimkan oleh form menggunakan metode post, kita tuliskan sini $post. Lalu, kita tinggal tuliskan unique name-nya. Di sini untuk unique name yang pertama, unique name dari text field yang pertama adalah kode. Ya udah kita tulis di sini kode. Nah, teman-teman salin. Tadi ada berapa totalnya? Ada 7 kan? Nah, karena ada 7, ada 76 ya. Karena kan harga jual nggak kita inputin, dia otomatis nanti. Itu 6 di sini. 6. Yang kedua nama, yang ketiga harga beli, yang keempat stok, yang kelima ada min stok, yang keenam ada jenis underscore produk ID. Nah, ini teman-teman hafalin ya. Nggak dihafalin sih, dipahamin. Ini tuh sama kayak nama field yang ada di dalam table produk. Bentar. Nah, ini sama kan? Sama kan? Lalu sama juga yang ada di dalam unique name dari text field tersebut. Tuh. Ya, karena apa? Karena ya ini disamain dari text field atau kolom dari table produk. Gitu, teman-teman. Oke, setelah kita ambil datanya, kita simpan masing-masing data yang kita telah ambil dari unique name ke dalam sebuah variabel. Misalnya variabel kode. Terus yang kedua variabel nama. Tiga variabel harga beli. Yang keempat variabel stok. Sorry. Kelima variabel min stok.
Yang keenam, variabel jenis. Kayak gini aja teman-teman. Tak perlu ribet-ribet sama variabel. Nah, step yang satu kita udah berhasil mengambil data yang diinputkan oleh si user dari form ya. Selanjutnya kita tinggal simpan data ke dalam array. Nah, agar dapat kita kirimkan ke dalam model. Kayak gitu teman-teman. Jadi tuliskan di sini variabel data, lalu di dalamnya kita kasih data array. Nah, yang kita inputkan apa? Yang kita inputkan adalah variabel-variabel yang kita tulis sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama ada kode, koma, terus nama, koma, terus harga beli, koma. Nah, terus harga jual. Nah, di sini kan kita nggak nangkap dari harga jual kan? Kita nggak nangkap data dari harga jual gitu. Tapi kita membutuhkan data harga jual agar di dalam query simpan ini dapat berjalan gitu teman-teman. Karena apa? Karena dia memproses 7 data untuk dikirim ke dalam table produk yang ada di dalam MySQL gitu. Tetapi ketika yang dikirim datanya itu cuma 6 data dari controller, nanti dia nggak akan bisa memproses data tersebut gitu. Karena dia bilang pasti errornya kurang satu data kayak itu. Yaitu apa? Data harga jual. Nah, solusinya gimana? Di sini kan harga jual nggak kita eh, nggak diinput oleh si user gitu. Jadi harga jual itu kita yang tentukan gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita tentukan sendiri nilai harga jualnya. Nah, di sini harga jual sama dengan 1,2 dikali harga beli gitu, teman-teman. Teman-teman tinggal panggil aja sini variabel harga beli. Nah, udah cukup. Kita sekarang sudah memiliki data dari field harga jual kayak gitu. Oke, next kita bikin sini stok. Terus min stok. Terus ada jenis. Kalau udah, jangan lupa titik koma. Oke, selesai. Selanjutnya, teman-teman buat atau step yang ketiga ya. Step yang ketiga, eksekusi tombol gitu. Jadi ketika tombol simpan itu diklik, maka kirim data yang telah disimpan ke dalam data array ke dalam function simpan ataupun ke dalam model produk gitu. Paham nggak? Kalau belum paham gini. Step 3, eksekusi. Ketika tombol diklik, arahkan atau kirim data ya. Kirim data ke dalam model produk ya. Function simpan. Nah, kenapa kirim datanya ke dalam function simpan? Ya karena di function simpan inilah si aplikasi kita ini memiliki query SQL untuk menyimpan data gitu, teman-teman. Jadi datanya dapat disimpan ke dalam database. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu atau kita panggil dulu kelas produknya. Kita buat objeknya dulu. Objeknya di sini teman-teman tuliskan model, lalu panggil kelas produk. Nah, kelas produk itu dipanggilnya dari mana sih? Kelas produk dipanggilnya dari model produk ini. Makanya kita include once dulu model produknya. Ini teman-teman. Lalu kita proses tombolnya. Kita proses tombolnya dengan menangkap request proses. Request proses. Lalu simpan ke dalam variabel tombol. Karena yang mau kita eksekusi adalah si tombolnya. Sip. Sampai sini dulu aja teman-teman. Sampai sini dulu. Sampai sini teman-teman. Lalu teman-teman balik dulu ke file produk home. Di bawah sini. Di bawah sini. Di mana ini? Ya, di sini. Di button name submit ini, teman-teman tambahkan atribut value simpan. Lalu
Balik lagi ke controllernya, balik lagi ke produk controllernya. Bentar teman-teman. Lalu simpan, bentar deh, di button name-nya ini diganti namanya. Namanya ini diganti bukan submit, melainkan proses. Gitu. Kenapa proses? Karena ketika kita klik button proses, nanti akan diproses oleh si controller gitu. Oke, sekarang si button atau variabel tombol ini memiliki request process, di mana proses ini adalah name dari nama dari button simpan ya atau submit, teman-teman. Sekarang teman-teman tinggal bikin logikanya aja. Gimana caranya ketika user klik button tombol atau button simpan ini dapat menyimpan data ke dalam database gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan switch case daripada if else. Nanti kebanyakan logikanya, teman-teman bisa gunakan switch case. Nah, yang mau kita cek adalah kondisi dari si tombol ini. Tombol. Nah, ketika tombol diklik, maka si aplikasi akan ngecek apakah ada name dari button simpan. Nah, nama name dari button simpan adalah kan proses kan. Nah, ketika ada request proses, maka jalankan button tersebut berdasarkan value-nya. Nah, kita cek di sini value-nya apa? Value-nya simpan kan? Oke. Kita tulis di sini simpan. Lalu ketika sudah berhasil menemukan request proses dengan value simpan, apa yang harus dilakukan oleh si aplikasi? Nah, lakukanlah kita kirimkan data gitu. Kita kirimkan data, teman-teman gunakan objeknya, objek model. Terus di sini kita panggil function simpan. Lalu kita kirimkan data. Baik. Nah, data apa sih yang dikirim? Data apa? Nah, data array. Ini teman-teman, data array yang dikirim. Data array yang dimana data array ini menyimpan inputan yang diinputkan oleh si user melalui form tersebut, gitu teman-teman. Ya, jadi ketika si user ngeklik button simpan, nanti si controller ngecek nih, apakah ada request proses. Nah, button simpan kan namanya proses kan. Oh, ada nih request proses. Lalu apakah value-nya simpan? Nah, dicek, ada nggak value simpan? Oh, ada nih value simpan. Nah, ya udah, tinggal si aplikasi ini ngejalankan kode berikutnya. Ya udah, akses aja function simpan, lalu kirim datanya. Nah, nanti setelah datanya dikirim, diterima di model. Diterima di model produk, di function simpan. Nah, diterima, lalu disimpan datanya, disiapkan dulu datanya menggunakan metode prepare ya. Lalu tinggal kita eksekusi datanya menggunakan metode execute. Kayak gitu teman-teman. Break. Break dulu. Jika ada kita break. Nah, jika sudah selesai arahkan ke dalam file produk kembali gitu teman. Ketika selesai proses simpan data, arahkan ke dalam file produk kembali teman. Index.php file dengan produk. Sama yang default juga sama isinya. Oke. Sip. Sudah selesai. Selanjutnya teman-teman ke indeks dulu, ke file index. Di sini indeks. Teman-teman tambahkan model jenis produk yang tadi. ID-nya gede ya. Produk. Oke, sudah. Oke, sudah semua aman. Lalu masih ada yang kurang. Di dalam file produk form-nya, di dalam file produk form-nya, karena kita ingin menambahkan data produk, kita buka dulu sini tag PHP. Ya. Kita buka dulu tag PHP sini, kita akses kelas atau model jenis produk dan produknya. Kenapa kita akses model jenis produk dan produk? Karena kita ingin menampilkan data jenis produknya, teman-teman. Nah,
Teman-teman masih ingat kan tadi kita bikin select kan, tapi select ini sendiri belum memiliki data. Kalau teman-teman refresh ya di sini. Refresh. Nah, ini belum ada data jenis produk yang ditampilkan teman-teman tuh. Masih kosong gitu. Jadi kita harus mengambil eh, data jenis produk yang ada di dalam table yang ada di dalam database gitu. Yang ada di dalam table jenis produk. Kita buka dulu atau kita buat objek baru dulu ya. Buat objek baru dari kelas jenis produk dan produk. Selanjutnya kita bikin sini new, kita akses ya jenis produk, new produk. Aduh, apa tuh? Nah, lalu kita simpan ke dalam sebuah objek. Table, objek, jenis produk, sama variabel, objek, produk. Lalu kita panggil fungsi yang ada di dalam kelas produk untuk menampilkan data. Oke, caranya teman-teman akses dulu objeknya, objek jenis produk. Kita uh, kita panggil fungsi tampil ya. Kita panggil fungsi tampil teman-teman. Tampil sama objek itu. Kita panggil fungsi tampil. Oke, lalu kita tinggal simpan datanya ke dalam variabel data jenis produk. Sama yang kedua, kita simpan ke dalam variabel data produk. Oke, udah ya. Kalau sudah, selanjutnya teman-teman tinggal ke elemen select tadi. Nah, teman-teman ke elemen select tadi, lalu di dalam elemen select, ya, maaf teman-teman. Di dalam elemen select, silakan teman-teman buka elemen option. Lalu untuk value-nya sendiri, kita kosongin dulu. Kita kasih di sini selected ya. Kita ketik di sini, pilih jenis produk. Lalu di bawah option ini, kita bikin tag PHP untuk mencetak seluruh data dari jenis produk menggunakan for each. For each. Lalu tadi data jenis produknya kita simpan ke dalam variabel data jenis produk ya. Karena kita sudah mengambil data dari jenis produk menggunakan objek, lalu kita panggil function tampil dah. Data jenis produk. Value-nya kita saja. Lalu kita aliaskan menjadi value mungkin. Atau jadi jenis ya. Boleh jenis. Nah, selanjutnya tinggal kita bikin di sini hapus dulu bentar. Ini boleh dihapus ya. Yang kurung-kurung awal nanti taruh di bawahnya. Kurung-kurung awalnya buka sendiri, bisa di sini. Nah, kenapa dipisah? Karena agar kita dapat memanggil elemen option. Ya, karena kita dapat memanggil elemen dari HTML gitu. Nah, untuk value-nya sendiri, kita karena data jenis produknya sudah kita aliaskan ke dalam variabel jenis, tinggal teman-teman cetak menggunakan PHP echo. Kita cetak
yaitu variabel jenisnya. Jenis, apa yang mau kita cetak? Itu berdasarkan ID ya. Bukan cetak, yang mau kita simpan. Value yang mau kita simpan itu ID-nya gitu. Lalu yang mau kita cetak baru namanya. Salah teman-teman. Sorry. Yang mau kita simpan ID-nya. Nah, yang mau kita cetak sekarang itu namanya. Maaf, salah. Ini bukan ID, berarti nama. Nama jenisnya. Ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita coba refresh dulu. Refresh. Nah, tampil ya. Teman-teman, sudah tampil gitu. Nah, ini nggak tahu nih, di VS Code-nya, di tampilan OBS-nya tampil apa enggak, nggak tahu nih. Gue juga bingung nih, kenapa nggak tampil. Oke, pokoknya di sini udah berhasil tampil, teman-teman. Sekarang kita coba tambahin produk baru ya. Ini kita lihat dulu produk yang baru. Sini ada, di sini total ada 14 produk ya, teman-teman ya. Kita akan coba buat tambahin produk baru. Misalnya kita bikin produknya apa? Balon ya. Bal 123. Nama produknya balon 5. Balonku. Nama produknya balonku. Harga belinya misalnya 2.000 ya. 2.000. Terus stoknya ada 100. Minimal stoknya ada 20. Jenis produknya apa nih? Furnitur deh. Isi furnitur aja dulu. Terus kita klik submit nih. Kita klik submit atau simpan. Nah, maka datanya akan bertambah ya. Bal 123, balonku, harga 2.000, harga jualnya 2.400. Stoknya 100, minimal stoknya itu 20, jenis produknya adalah furnitur. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menambahkan fitur tambah, teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal buat fitur edit berdasarkan ID-nya. Ini total berapa menit ya? Oke, teman-teman. Gua nggak tahu nih berapa menit. Oh, 1 jam. Wah, padahal kita buat fitur simpan doang 1 jam gitu. Ya, ini maaf nih kalau kepanjangan teman-teman. Jadi, untuk sementara fitur simpan dulu, dan next akan ada fitur edit dan fitur detail, teman-teman. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.